psikologi konsumen ya. Psikologi konsumen ini kalau di dunia industri sangat penting ya. Dan kenapa psikologi konsumen ini masuk juga dalam pembahasan psikologi industri. Seperti yang kemarin kita sempat bahas, itu kan lebih banyak ke membicarakan tentang internal perusahaan ya, seperti karyawan, stres kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian motivasi, hampir semuanya kita membicarakan tentang bagian dari industri, tapi dari sisi internal perusahaan. Artinya pelaku industrinya. Nah, sedangkan psikologi konsumen kita akan membicarakan tentang eksternal. Eksternal ini artinya kita membicarakan orang yang di luar industrinya, tetapi sangat berkaitan erat karena jika tidak ada konsumen, maka industri itu tidak akan bisa beroperasional. Ya, jika tidak ada konsumen, ini prinsip ya. Kalau tidak ada konsumen, maka industri tidak bisa beroperasional. Karena industri itu secara umum didirikan adalah untuk melakukan proses bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan keuntungan itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari hasil penjualan. Nah, penjualan terjadi jika ada konsumennya. Nah, itu kira-kira sederhananya begitu ya. Baik, semua sudah dapat materinya ya. Materi sudah bisa di-download di Classroom. Mungkin teman-teman sudah sebagian ada yang download. Kalau ada yang belum, silakan download sehingga kita lebih banyak diskusi. Kemudian untuk rekaman pertemuan-pertemuan sebelumnya, pertemuan 1, 2, 3, 4 sudah saya share juga. Silakan untuk dibuka kembali jika ada beberapa yang belum jelas, atau kemarin ada yang bertanya bagaimana kalau pas absennya nggak sempat screenshot, hadir tapi nggak screenshot. Nah, nanti bisa juga dilakukan screenshot lewat nonton ya. Jadi nonton sambil selfie gitu. Teman-teman perlihatkan wajahnya dan aktivitas nonton materinya. Baik, saya share screen ya. Oke, terlihat semua? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Baik. Oke, kita masuk pembahasan psikologi konsumen ini. Ada 4 komponen yang akan kita bahas. Yang pertama adalah konsep psikologi konsumen dan perilaku konsumen. Yang kedua, urgensi psikologi konsumen. Yang ketiga, aspek dalam psikologi konsumen dan perilaku konsumen. Dan yang keempat adalah penerapan psikologi konsumen dalam aktivitas marketing. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa tadi ini seperti yang di depan tadi saya kemukakan ya, mengapa psikologi konsumen itu masuk ke ranah psikologi industri? Nah, apakah hal yang sama atau saling berkaitan? Nah, kenyataannya sangat-sangat berkaitan. Jika psikologi industri secara umum fokus utamanya adalah orang yang ada dalam suatu organisasi, baik perannya sebagai pekerja atau produsen dari barang dan jasa, maka psikologi konsumen itu punya fokus pada orang yang di luar organisasi. Karena yang dimaksud orang yang di luar organisasi adalah dia yang menjadi pemberi pesanan atau pengguna barang, pembeli itu sebagai konsumen. Nah, kalau di tempat jurusan psikologi, biasanya psikologi konsumen itu dipisahkan dari mata kuliah psikologi industri dan organisasi. Namun di pertemuan kita ini, karena teman-teman jurusan manajemen ya dalam kajian psikologi industri, penting sekali untuk juga mengenali psikologi konsumen sebagai pengguna barang atau jasa yang diproduksi oleh industri tempat kita bekerja atau tempat kita sebagai praktisi HR di perusahaan tersebut. Nah, teman-teman, psikologi konsumen itu mengkaji persepsi, keyakinan, perasaan, dan pikiran konsumen
serta mempertimbangkan semuanya ketika mengkaji perilaku pembelian. Jadi sebetulnya kajian utama psikologi konsumen adalah proses bagaimana seorang konsumen atau customer atau pelanggan atau user ya itu dari mulai mempersepsi sebuah produk atau jasa sampai dia melakukan transaksi sampai dia eh, memberikan apa testimoni atau menyampaikan bagaimana pikirannya, perasaannya, dan perilakunya setelah dia mengkonsumsi itu. Sehingga psikologi konsumen itu juga memperhitungkan persuasi sosial dan motivasi dari pihak ketiga ya terhadap keputusan pemberian. Karena orang beli itu tidak sedikit dipengaruhi eh, oleh dorongan dari pihak ketiga, bukan semata-mata karena motif pribadinya. Oke, ini contoh sederhana ya. Psikologi konsumen dan perilaku konsumen itu sangat erat hubungannya, yaitu faktor psikologis yang mendorong perilaku konsumtif atau konsumen. Contoh, karena faktor kelangkaan itu bisa mendorong konsumen membeli barang dalam jumlah besar. Karena ada perasaan takut kekurangan produk atau takut kehabisan produk itu. Ini yang kita kenal dengan istilah panic buying. Ya, panic buying ini terjadi ketika konsumen itu berbondong-bondong membeli karena dianggap langka. Nah, contoh sederhana begini. Waktu terjadi pandemi itu masker ya, masker wajah itu, masker muka ya untuk melindungi pernapasan kita, itu yang tadinya harganya 500, yang tadinya 1.500 per lembarnya, itu bergerak naik eh, sampai puluhan ribu, ya sampai puluhan ribu. Ada yang satu pack yang tadinya cuma 20.000, ada yang 15.000, itu naik jadi 300.000, 400.000 satu box, ya karena persepsi masyarakat itu apa namanya kebutuhan yang tinggi, kemudian ketersediaan barang itu menjadi langka sehingga semuanya berbondong-bondong beli dan siap membeli dengan harga berapapun ya karena bicara kesehatan secara umum manusia itu menempatkan dalam situasi yang prioritas ya karena menjadi prioritas itu contoh-contoh panic buying yang pernah kita lihat ya mungkin teman-teman pernah melihat di kasus-kasus yang lain. Jadi psikologi konsumen itu mempengaruhi bagaimana konsumen berpikir dan mempertimbangkan sebuah alternatif produk atau layanan. Jadi kalau kita tahu psikologi konsumen, maka kita bisa memprediksi perilaku konsumen itu sendiri. Nah, apa aja yang kita pelajari? Yang pertama, orientasi atau cara pandang konsumen ya. Orientasi atau cara pandang konsumen atau uh, consumer orientation. Yang kedua adalah fakta tentang perilaku belanja. Fakta tentang ya, fakta tentang perilaku belanja. Facts about buying behavior. Yang ketiga adalah konsep teori yang memberikan acuan pada proses berpikir manusia dalam mengambil keputusan untuk beli. Oke. Yang pertama aspek kunci dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi konsumen atau pembeli itu melakukan proses pembelian dipengaruhi oleh beberapa aspek. Aspek yang paling besar yang apa namanya mempengaruhi perilaku kita adalah kebudayaan atau budaya. Ya, situ ada kultur, ada subkultur, ada kelas sosial. Kalau di kita hidup di Semarang itu secara umum kulturnya adalah kultur Jawa. Subkulturnya adalah Pantura. Ya, Pantura itu subkulturnya. Tapi karena Semarang itu adalah ibu kota provinsi, maka cenderung lebih heterogen. Meskipun rutenya adalah jalur Pantura, subkulturnya Pantura, tapi warganya, penduduknya itu tidak sedikit adalah penduduk-penduduk imigran, ya pendatang, sehingga campur aduk ya budayanya. Kemudian kelas sosial ini juga mempengaruhi perilaku konsumen. Orang-orang dengan kelas sosial yang tinggi atau kelas sosial yang di atas, maka tentu cenderung berkumpul bergaul dengan sesamanya, ya sesamanya, dan ketika membeli sesuatu juga menjadikan
kelas sosialnya sebagai pertimbangan. Sedangkan orang-orang yang di kelas menengah juga begitu, di kelas bawah juga begitu. Jadi orang-orang kelas bawah, maka rujukannya atau referensinya adalah perilaku-perilaku kelas bawah. Ya. Aspek yang kedua adalah aspek sosial. Aspek sosial, kultur rujukan, kemudian keluarga, peran dan status sosial. Nah, ini mempengaruhi konsumen. Jadi kalau terdekat kita, lingkungan sosial terdekat kita ya keluarga ya. Lingkungan terdekat kita keluarga. Secara individu, ya, aspek yang lain, aspek personal atau pribadi kita itu sangat dipengaruhi oleh usia, ya. Usia, kemudian tahap daur hidup itu apa namanya, level generasi ya. Nah, kalau kita kenal sekarang eh, Gen Z ya, atau generasi milenial, sebelumnya ada milenial, kemudian sebelumnya ada apa baby boomers dan seterusnya. Kemudian jabatan. Jabatan ini juga mempengaruhi perilaku konsumen. Keadaan ekonomi lagi memiliki apa namanya kemampuan ekonomi yang memadai atau cukup, maka dia akan berbeda dengan kemampuan ekonomi yang kekurangan. Kemudian lifestyle, gaya hidup. Kemudian kepribadian, dan yang berikutnya adalah konsep diri. Ini sangat melekat dengan individu konsumen. Jadi teman-teman yang saat ini kuliah atau mahasiswa S1 misalnya yang melek teknologi mungkin membeli itu sudah memiliki banyak alternatif ya. Misalnya dengan pembelanjaan online, kemudian apa namanya bahkan yang kebutuhan sehari-hari urusan makan ya kita pakai GoFood atau Shopee Food itu eh, menjadi perilaku baru yang mungkin di masa 10 atau 15 tahun yang lalu itu belum semudah sekarang ya belum semudah sekarang. Aspek yang lainnya adalah aspek psikologi ya, jadi psikologi itu membicarakan tentang motivasi, persepsi, pembelajaran atau learning, kemudian kepercayaan dan juga sikap. Nah, pembeli itu atau konsumen itu dipengaruhi oleh banyak aspek ini untuk melakukan proses pembelian atau konsumsinya. Ya, sehingga eh, kalau kita perhatikan semua orang yang menjadi konsumen itu melakukan proses pembelian dengan berbagai dipengaruhi oleh berbagai aspek-aspek ini. Orang-orang yang di desa tentunya tidak seperti orang-orang yang di kota. Ini berhubungan dengan eh, demografis. Kemudian orang-orang yang di perumahan berbeda dengan yang di kampung. Orang-orang yang di apa namanya di pegunungan tentunya berbeda dengan orang-orang yang di pesisir. Nah ini eh, kunci ya yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah kemudian ada beberapa jenis perilaku konsumen. Kita membagi konsumen itu menjadi dua. Ada yang disebut dengan konsumen rasional, ada yang disebut dengan konsumen irasional. Konsumen rasional ini adalah konsumen yang ketika membeli itu menjadikan pandangan atau pikiran rasionalnya itu sebagai pertimbangan utama. Misalnya spek, ya spesifikasi barang atau produk, kemudian eh, fungsi, kemudian kualitas, harga itu menjadi pertimbangan. Nah, ketika itu dijadikan pertimbangan, maka masuk kategori jenis konsumen rasional. Nah, kalau konsumen yang irasional itu diantaranya adalah orang-orang yang melakukan pembelian itu asal beli, ya, asal beli dan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Misalnya, yang lain pada beli kemudian ikutan beli, ya, yang lain pada beli kemudian ikutan beli, atau misalnya begitu lewat tadinya nggak butuh jadi berasa butuh karena ada tampilan diskon ya misalnya diskon 90%, yang tadinya nggak butuh jadi berasa butuh karena ada diskon itu padahal barangnya belum tentu kita pakai. Ini contoh-contoh perilaku konsumen yang irasional.
Nah, ada beberapa jenis ya yang mempengaruhi konsumen itu menjadi rasional atau irasional, itu dipengaruhi oleh engagement, participate ya, keterlibatan, dan juga ada perbandingan-perbandingan merek. Maka kita mengenal ada matriks perilaku konsumen itu, diantaranya misalnya ketika perbedaan merek itu banyak, ya, kemudian keterlibatan tinggi, artinya punya kesempatan untuk membanding-bandingkan antar merek, maka ini dikenal dengan istilah complex buying behavior. Kalau rendah keterlibatannya, variety seeking buying behavior. Nah, kalau perbedaan mereknya sedikit, dissonance reduction buying behavior. Nah, kalau kedua-duanya rendah, keterlibatan rendah, perbedaan merek itu rendah, disebut habitual buying behavior. Kita perhatikan masing-masing pengertiannya ya. Yang pertama adalah complex buying behavior, yaitu perilaku membeli yang rumit. Ya, perilaku membeli yang rumit, yang membutuhkan keterlibatan tinggi dalam pembelian. Jadi, membeli produk-produk yang tidak terjangkau atau yang mahal, membeli elektronik misalnya, membeli mobil misalnya, itu cenderung pertimbangannya lebih banyak. Maka orang jarang, misalnya nih kita mau beli mobil atau beli elektronik, itu tidak sedikit kita harus lihat langsung barangnya, ya. Kemudian membanding-bandingkan mereknya antar speknya. Ya, kenapa? Karena ini masuk kategori complex buying behavior. Jadi pembelian ini melibatkan banyak pertimbangan yang dilakukan karena pembeliannya itu termasuk yang mahal, ya, yang produk-produk yang konsumen itu ketika mengeluarkan uangnya itu mikir karena tidak setiap hari dilakukan, tapi dilakukan. Ya. Yang kedua adalah dissonance reduction buying behavior. Jadi perilaku membeli yang memiliki keterlibatan yang tinggi yang lain. Oh sorry, apa namanya? Ya, dissonance reducing buying behavior. Jadi konsumen yang menyadari hanya terdapat sedikit perbedaan di antara berbagai merek. Jadi mereknya itu nggak terlalu banyak, atau variasinya itu nggak terlalu banyak, sehingga datang, lihat langsung, beli, tapi pembandingnya nggak terlalu banyak. Nah, yang ketiga adalah habitual buying behavior, yaitu perilaku yang membeli berdasarkan kebiasaan, bukan karena setia atau loyal ya terhadap merek tertentu, tapi tingkat pengetahuan terhadap produk. Nah, jadi ini kalau misalnya kita bawa ke pembelian rutin kita, ya seperti kebutuhan-kebutuhan pokok, itu masuk kategori habitual buying behavior karena saking seringnya. Nah, sedangkan yang keempat, ya, yang keempat itu variety seeking buying behavior, ya, keterlibatan rendah, yang perbedaan mereknya juga banyak. Nah, ini ada yang salah ketik ya. Jadi perilaku memberi itu dengan tujuan mencari keragaman, bukan kepuasan. Artinya begitu pakai, kemudian coba lagi yang lain, coba lagi yang baru. Ya, coba lagi yang baru. Mungkin ada yang lebih nyaman, ada yang lebih enak, ada yang lebih harum. Nah, contohnya beli parfum. Ya, beli parfum itu eh, sebagian kita itu justru nyoba-nyoba varian-varian yang belum pernah kita pakai. Tapi kalau habitual buying behavior itu perilaku membeli yang sifatnya rutin karena sudah sebuah kebiasaan, kebutuhannya itu rutin. Ya, gula, garam, beras, air mineral, yang sembako-sembako biasanya. Sedangkan dissonance reducing buying behavior itu pembelian-pembelian tapi pilihannya variannya nggak banyak. Kalau complex buying behavior ini variannya sangat banyak. Kenapa kita sebagai praktisi SDM, ya sebetulnya psikologi konsumen ini seringkali menjadi bagian dari kajian praktisi marketing.
praktisi marketing. Namun, kenapa di praktisi SDM kita juga perlu mempelajari psikologi konsumen? Ya, ini adalah karena satu perusahaan itu satu kesatuan fungsi bahwa bagaimana perusahaan itu perform, bagaimana perusahaan itu efektif, bagaimana perusahaan itu bisa menghasilkan profit, menghasilkan cash, tentu didukung oleh semua aspek SDM-nya. Nah, sehingga kita sebagai praktisi SDM juga perlu mengenali psikologi konsumen ini untuk memberikan masukan tentang apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menggait konsumen. Nah, beberapa pertanyaan seputar psikologi konsumen diantaranya adalah, kalau konsumen dihadapkan dengan beberapa merek, bagaimana konsumen memilih di antara merek yang bersaing dan apa yang membuat mereka memilih opsi tertentu? Nah, ini contoh-contoh survei yang bisa dilakukan konsumen. Kemudian yang kedua, bagaimana konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor di lingkungan mereka, termasuk media dan budaya. Yang ketiga, bagaimana perilaku konsumen saat belanja. Ya, yang keempat, faktor apa saja yang membuat konsumen itu beralih merek. Ini tapi masih banyak ya, seputar psikologi konsumen ini masih luas sekali. Apa yang membuat konsumen itu merasa butuh dan seterusnya. Nah, jadi kalau pertanyaan-pertanyaan seputar itu biasa digunakan oleh tim marketing survei ya, survei perilaku konsumen sehingga perusahaan bisa melakukan perubahan strategi, perubahan produk untuk menemukan produk-produk yang presisi dengan kebutuhan konsumen. Kenapa mereka alih? Kenapa mereka belanja banyak? Kenapa mereka nggak belanja seperti biasanya? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering dilakukan oleh perusahaan kepada konsumen untuk mengenali perilakunya agar perusahaan tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen-konsumen perusahaan itu sendiri. Yang ketika laku, maka perusahaan akan mendapatkan revenue dengan revenue stream yang memadai membantu operasional perusahaan. Ya, karena kunci atau ujung tombak dari operasional perusahaan ya hasil penjualan. Ya, atau kita kenal dengan kalau di dunia keuangan kita mengenal dengan istilah operating cash flow. Ya, cash flow yang dihasilkan dari proses operasional. Nah, perusahaan yang memiliki concern di psikologi konsumen tentunya dia akan menerapkan strategi-strategi yang tepat, bagaimana menemukan konsumen yang tepat dan atau bagaimana mendatangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi teman-teman, di dunia ini ada sekitar 20 penyebab perusahaan itu tutup atau gagal. 3 diantaranya, ya, 3 yang tertinggi adalah no market need, tidak ada kebutuhan pasar. Jadi antara produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan itu tidak terserap di pasar. Sebaliknya, pasar pasar tidak membutuhkan apa yang dijual oleh perusahaan. Nah, kenapa? Karena tidak bisa menjawab kebutuhannya. Mengenali psikologi konsumen ini penting sekali buat perusahaan karena dengan banyak mengkaji psikologi konsumen, konsumen perilakunya bisa diprediksi sehingga strategi bisnis juga bisa disesuaikan dengan perilaku konsumen itu. Keuntungannya adalah yang pertama mengurangi resiko bisnis, ya, sehingga tidak ada produk-produk yang gagal jual atau dalam bahasa industri sering disebut dengan istilah dead stock, ya, stok mati atau persediaan yang mandek, yang tidak laku di pasaran. Yang kedua, psikologi konsumen ini bisa digunakan untuk memberikan feedback terhadap pengembangan bisnis perusahaan. Jadi perkembangan bisnis perusahaan yang kita tempati itu setiap saat harus terus berinovasi agar bisa menemukan layanan yang tepat atau produk yang tepat dalam melayani konsumen-konsumen itu. Dan yang ketiga adalah di antara keuntungannya bisa menjadi dasar untuk membuat strategi pemasaran.
Nah, dengan mengetahui perilaku konsumen, perusahaan bisa dinamis. Nah, bagaimana menerapkan psikologi konsumen dalam aktivitas marketing? Oh ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Saya lanjutkan ya. Halo, Belum ada, Pak. ini ada orang nggak ya? Oke, belum ada ya. Oke. Penerapan psikologi konsumen dalam eh, bagian marketing ya. Jadi psikologi konsumen itu salah satunya adalah mempelajari tentang motivasi konsumen untuk membeli atau melakukan sesuatu. Nah, ketika membeli atau melakukan sesuatu, kita semua, sebagaimana kita sehari-hari juga pernah menjadi konsumen, ya, kita membeli sesuatu itu karena barangnya bagus atau karena kita butuh barangnya. Ini saya mau nanya nih, teman-teman kalau beli sesuatu karena barangnya berkualitas atau karena kita butuh? Tergantung sih, Pak. Tergantung gimana, Mbak? Kalau Tergantung gimana? berkualitas mungkin semua orang pasti bakal pilihnya yang bagus, yang berkualitas. Tapi kalau butuh Oke, kan emang kita butuh gitu loh, Pak. gimana tuh? Jadi, oke gini deh. Kita membeli kita membeli barang itu karena harganya, karena speknya, karena keunikannya, karena penjualnya, atau karena spontan, atau karena yang mana nih? Atau kita butuh? Karena butuh. Karena butuh. Oke. Contohnya, Mbak. Ada yang pernah minum obat? Halo? Pernah, Per Pak. Nah, obat apa, Mbak? Sakit kepala, sakit perut, atau demam, atau obat apa? Yang tadi jawab pernah, siapa ya? Ya demam, ya sakit kepala. Oke, yang kamu beli apa, Mbak? Sesuai Yang kamu kebutuhan, minum apa? Pak. Kamu minumnya apa? Sebut merek nggak apa-apa. Kalau demam ya biasanya paracetamol kayak gitu, Pak. Oke, oke. Ketika kamu minum paracetamol, manjur nggak? Ada manjurnya. Oke, manjur ya. Berarti paracetamol itu bagus ya. Kamu coba open cam, Mbak. Halo? Iya benar, Pak. Ini yang lain, Pak. Ya, ini yang lain pada ada open cam kemana ini? Ini biar kita lebih interaktif, kita diskusi aja ya. Halo?
Walah, kamu baru selesai sholat ya? Iya, Pak. Ya. Oke, obatnya obat apa, Mbak? Paracetamol itu ya, paracetamol untuk demam. Kemudian kamu sembuh kan ya? Iya, Manjur Pak. nggak? Manjur. Oke. Berarti obatnya bagus nggak secara kualitas? Bagus. Oke, kamu mau nggak beli lagi? Mau. Oke, habis perkuliahan ini beli lagi ya? Minum lagi paracetamol, mau? Enggak lah, Pak. Kan lagi enggak itu. Lagi enggak sakit. Nah, oke. Oke. Jadi meskipun produk itu bagus, produk itu berkualitas, belum tentu kita mau membeli lagi, belum tentu kita mau pakai lagi. Betul ya? Karena Iya, kita Pak. sedang tidak butuh. Berarti orang beli itu Butuh, karena apa? Karena butuh, Pak. butuh. Kenapa orang butuh? Sekarang pertanyaan saya adalah, kenapa orang itu bisa butuh? Oke, Mbak Retno, silakan. Apa yang membuat orang itu butuh? Silakan, Mbak Retno, boleh jawab. Kamu boleh open cam loh, Mbak. Halo, halo, Mbak Retno. Halo, Ya, maaf, Pak. Jaringannya lagi susah. jaringannya lagi. Kamu lagi di mana emang? Lagi di kos sih, Pak. Tapi wifi-nya tuh kadang susah gitu loh. Oke. Yang lain boleh jawab. Kira-kira apa yang membuat orang itu butuh? Butuh terhadap produk tertentu. Belinda juga boleh jawab lagi. Apa yang membuat orang itu butuh? Kenapa kamu butuh paracetamol? Halo? Halo? Izin menjawab, Pak. Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Siapa nih? Saya Navia Silakan, Putri silakan. Nabila, Pak. Biasanya itu kalau Oke. kebutuhan dasar itu seperti makan, terus air gitu, Pak. Mm-mm, mm-mm. Iya, kenapa orang itu jadi butuh? Butuh Karena butuh makan. makan. Itu kan Iya, butuh kebutuhan itu dasar kenapa? gitu, Pak. Iya, kenapa itu butuh? Pertanyaan saya, kenapa itu jadi kebutuhan dasar gitu? Pas? Bisa Udah jawab nggak pas, Pak. kira-kira? Pas. Iya, jadi gini teman-teman. Orang itu butuh karena punya masalah. Gitu. Kalau nggak punya masalah, nggak butuh. Belinda, ketika pusing, ketika demam, minum paracetamol. Ketika nggak lagi demam, nggak mau minum paracetamol karena nggak punya masalah. Karena nggak punya masalah, jadi merasa nggak butuh. Tapi kalau punya masalah, jadi merasa butuh. Ketika merasa butuh, dia akan membeli dengan cara apapun. Bahkan kalau misalnya kita lagi sakit, ya, punya masalah berat, kita kadang tidak rasional lagi melakukan pembelian itu. Bayar dengan biaya berapapun kita bayar. Yang penting sakitnya hilang. Betul enggak? Iya, Pak. Ada nggak yang pernah mengalami, ya, di keluarganya, atau di saudaranya, atau di temen, ketika sakit, masuk ke rumah sakit, atau ke dokter, kadang biayanya kan di luar dugaan ya. Biayanya di luar dugaan. Bisa mahal sekali, atau tidak terjangkau, tapi tetap berusaha dibayar. Kenapa? Karena butuh. Nah, itu adalah konsep pembelian yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dan inilah yang kita kenal dengan istilah psikologi konsumen. Jadi sampai orang itu melakukan transaksi adalah karena orang itu butuh.
orang itu butuh karena orang itu punya masalah. Nah, apa yang disampaikan Novia tadi? Mana tadi Novia? Halo, Novia? Iya, Pak. Ya, orang beli makan karena apa, Mbak? Karena butuh makan, Pak. Karena Iya, kenapa lapar. butuh makan? Ya, karena Lapar. lapar, itu masalahnya. Kira-kira kalau orang sudah kenyang, mau beli makan lagi enggak? Enggak. Enggak. Iya, enggak. Karena dia enggak butuh. Nah, kenapa enggak butuh? Enggak ada masalah. Nah, kenapa masalah itu ya karena lapar, karena pusing, karena capek, lelah, atau karena punya masalah. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa yang membuat orang itu punya masalah? Ya, silakan siapa yang bisa jawab nih. Apa yang membuat orang itu punya masalah? Siapa di antara teman-teman yang belum pernah punya masalah? Ada nggak? Semua pasti punya masalah masing-masing, Pak. Wah, semua punya masalah masing-masing. Oke, Messi. Kamu open game, Mbak? Semua orang punya masalah masing-masing. Kenapa kamu begitu yakin semua orang punya masalah masing-masing? Iya, iya karena kan pasti kehidupan orang-orang kan itu tuh, Pak. Beda-beda pasti punya problemnya masing-masing gitu loh, Pak. Kayak problem Lah ya, kenapa? keluarga Nah, atau oke, Prof. Masalah itu apa sih masalah itu? masalah itu suatu kasus. Iya nggak sih, Pak? Oke, oke, gini deh. Kamu punya masalah nggak? Punya. Oke, kamu boleh cerita masalahmu? Hmm, masalah saya. Tapi udah Ya, selesai, Pak. Barusan selesai, Pak. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini contoh aja. Contoh aja, tapi barusan selesai masalahnya, Pak. Ya, iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi masalahnya masalah percintaan, oh, Pak. Oke, masalahnya apa? Yang lain deh, yang lain, yang belum selesai. Kamu Oh, kamu tadi oh bilang semua orang iya, punya Pak. Iya, masalah. Pak. Kayak punya masalah gini. Saya kan pelajar ya, Pak. Saya tuh Heeh. kadang kadang tuh suka pingin pingin kayak bekerja gitu loh, Pak. Kayak nyambi kerja biar Mm-mm. biar bisa bantu orang tua, dalam artian kalau uang jajan saya, uang saku saya kan nggak minta lagi ke orang tua gitu, Pak. Saya tuh punya masalah Mm-mm. itu, Pak. Kayak pingin pingin kerja part time gitu biar bisa nambah-nambahin uang jajan gitu, Pak. Itu masalah saya, Pak. Lah itu kenapa jadi dianggap masalah? eh Biar enggak menjadi beban orang tua dalam kayak kan kayak kuliah kan masih ditanggung orang tua ya, Pak. Terus Ya, eh, saya ingin kayak meringankan gitu loh, Pak. Dalam artian kayak uang saku saya biar orang tua enggak membebani, Pak. Karena saya kan juga butuh skincare, butuh baju, butuh kayak gitu loh, Pak. Itu termasuk masalah loh, Pak. iya. Lah iya, aku nanya, kan itu kamu anggap sebagai masalah. Pertanyaanku kan sederhana, kenapa itu jadi masalah? Padahal di tempat lain mungkin itu nggak jadi masalah loh. Berarti masalah Karena itu artinya apa? Kamu bingung ya? Situasi yang tidak diinginkan. Gimana? Halo, halo, siapa yang tadi bantu jawab? Masalah itu adalah situasi yang tidak diinginkan, Pak. Iya. Jadi masalah itu adalah apa yang diinginkan tidak terjadi, atau yang tidak diinginkan malah terjadi. Itu masalah. Adanya gap, adanya jarak antara apa yang diinginkan dengan kenyataan. Misalnya tadi Messi pengen nyambi kerja biar punya uang, biar bisa bantu orang tua. Tapi nggak kejadian, dia nggak dapat kerjaan.
dia nggak punya penghasilan. Itu jadi masalah karena apa yang dia inginkan dengan kenyataannya nggak sama. Itulah jadi masalah. Jadi betul ya, masalah itu adalah apa yang tidak diinginkan terjadi atau apa yang tidak diinginkan terjadi atau apa yang diinginkan tidak terjadi. Itulah masalah. Nah, bicara psikologi konsumen, maka orang itu tidak akan pernah melakukan proses pembelian kalau tidak butuh. Orang tidak akan pernah punya kebutuhan kalau tidak punya masalah. Orang tidak akan punya masalah kalau tidak ada gap antara yang diinginkan dengan kenyataan. Maka di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa setiap ada masalah pasti akan berujung pada transaksi, berujung pada proses pembelian. Itu apa pentingnya kita mempelajari psikologi konsumen, karena industri manapun, organisasi manapun yang berorientasi pada profit, ya berorientasi pada keuntungan, pada penjualan, maka harus mengenali bahwa konsumen kita atau konsumen industri itu pasti punya masalah. Karena punya masalah, maka dia pasti butuh. Karena dia butuh, maka dia pasti akan membeli sesuatu. Problemnya adalah pada saat dia mau membeli sesuatu, dia belinya kemana? Ke perusahaan kita atau perusahaan orang lain. Ya, tapi pasar pasti akan membeli sesuatu atau transaksi karena dia punya kebutuhan. Kenapa dia punya kebutuhan? Karena dia punya masalah. Jelas, teman-teman? Halo? Jelas, Jelas ya. Jadi simpelnya adalah orang itu orang sebagai konsumen itu akan melakukan transaksi, akan melakukan proses pembelian kalau butuh. Nah, butuh terjadi karena punya masalah. Masalah terjadi karena ada keinginan-keinginan yang belum tercapai. Ya, apa yang diinginkan dengan apa yang kenyataan itu nggak sama, sehingga ada gap. Ya, gap. Nah, bagaimana menerapkan psikologi konsumen ini dalam marketing? Salah satunya adalah mengenali proses terjadinya pembelian itu. Orang yang butuh maka dia akan termotivasi, ya termotivasi untuk beli, ya termotivasi untuk beli, dan motivasi itu ya sederhana, mengejar bahagia atau menjauhi sengsara. Ya. Mengejar bahagia kayak si siapa tadi yang pengen beli skincare macam-macam ya, pengen punya uang sendiri buat kebutuhan sehari-hari, ya. Nah, maka termotivasi untuk mengejar itu. Atau menjauhi sengsara, karena nggak pengen lapar, maka harus makan. Ya, biar nggak kelaparan ya harus makan. Itulah motivasi. Nah, untuk dapat makanan itu harus beli. Nah, ini yang menjadi kajian psikologi konsumen. Oke, ada lagi yang atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Tidak ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Tadi kan salah satu bagian dari aplikasi atau penerapan psikologi konsumen dalam dunia industri, diantaranya adalah kajian tentang motivasi ya. Selain kajian tentang motivasi adalah kajian tentang persepsi, ya kajian tentang persepsi. Nah, persepsi ini yang menentukan bagaimana konsumen itu mau beli sama kita atau sama yang lain. Karena tadi ya ada kesempatan untuk membanding-bandingkan merek-merek yang ada. Ada yang punya kesempatan untuk datang langsung melihat. Ada yang tidak perlu datang langsung tapi membanding-bandingkan. Teman-teman ada yang pernah belanja online? Halo? Semua pasti pernah, Pak. Wah, semua pasti pernah. Kamu kok yakin sekali kalau semua orang pernah belanja online? Harus yakin sih, Iya. Pak. Oh, harus yakin. Oke. Jadi belanja online
ketika orang mau belanja online yang dilakukan pertama kali apa? Milih barang, Pak. Iya, searching produk atau menentukan produk yang mau dibeli. Ketika menentukan produk yang mau dibeli, kemudian searching ya, mencari-cari produk ini pembeliannya ada di mana aja. Kemudian muncul pilihan-pilihan toko dan pilihan-pilihan merek, betul ya. Nah, kemudian kita membanding-bandingkan antar toko, antar merek, antar harga. Kemudian ada juga yang membanding-bandingkan biaya kirimnya, ya karena mungkin ada yang free ongkir, ada yang berbiaya, ada yang dari dalam negeri, ada yang dari luar negeri. Berarti waktu pengirimannya itu menjadi pertimbangan-pertimbangan kita. Nah, itu adalah persepsi, teman-teman. Ketika dipersepsi bahwa harga itu murah, ada orang yang bergerak untuk mencari barang yang paling murah. Tapi ada orang yang juga mempersepsi bahwa barang yang murah itu nggak berkualitas, sehingga nggak mau beli barang yang paling murah. Belinya di atas yang murah. Ya, di atas yang murah. Jadi tidak terlalu mahal, tapi juga tidak paling murah. Kenapa? Karena meragukan kualitas barang yang murah. Nah, ada juga orang yang punya lifestyle yang tinggi, punya gaya hidup yang tinggi, justru melihat yang menengah dan bawah itu tidak berkualitas. Sehingga dia hanya percaya pada harga-harga yang tinggi. Nah, sehingga beli itu mencari harga yang paling tinggi. Nah, ini menjadi perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh persepsi. Yang ketiga adalah sikap, ya, attitude. Jadi, bagaimana konsumen itu memberikan pandangan tentang merek, tentang produk, tentang layanan yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ya, faktor sosial. Kadang-kadang kita pengaruh dengan faktor sosial. Misalnya nih, saat ini mungkin terjadi perubahan perilaku konsumen agak signifikan ketika terjadi pertempuran atau peperangan Israel-Palestina. Sehingga ada beberapa produk yang diserukan untuk diboikot, yang kemudian orang-orang yang meyakini seruan itu memutuskan untuk tidak membeli produk-produk yang diboikot. Nah, ini adalah sikap dan keyakinan yang juga menjadi faktor perilaku konsumen. Nah, kemudian yang keempat adalah gaya hidup. Bagaimana konsumen itu cenderung menghabiskan waktu dan uang mereka. Jadi, salah satu manfaat ya psikologi konsumen itu kita mengenali perilaku konsumen dari gaya hidupnya. Itu mungkin tadi seperti teman-teman ya, hari ini sudah sangat familiar dengan belanja online, sehingga apa-apa yang serba praktis, kepraktisan itu bagian dari gaya hidup. Nah, di antara yang lain mungkin ada konsumen tertentu yang justru tidak suka dengan yang praktis, karena yang praktis itu dianggap tidak awet. Ya, itu. Ini adalah gaya hidup. Ini pembahasan yang ada di seputar psikologi konsumen. Semoga kita semua bisa menerapkan dalam seharian kita, bagaimana kita menjadi konsumen, atau bahkan suatu saat kita menjadi praktisi SDM atau praktisi psikologi di dunia industri, sehingga memberikan masukan tentang perubahan-perubahan perilaku konsumen itu membuat industri perlu melakukan pengembangan-pengembangan atau perubahan-perubahan agar bisa memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ini yang hadir kelas 4A dan 4B ya, betul ya? Halo? Ini teman-teman Mbak. belum ada merespon. Ya, betul ya. Oke. Teman-teman, ini ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke review tugas ya. Ini ada sebagian teman-teman yang sudah absen, ada yang belum. Saya mengingatkan untuk yang sudah hadir, silakan absen ya. Absennya adalah dengan screenshot.
Maaf Pak, yang pertemuan kelima itu kok nggak ada YouTube-nya Mhm. ya? YouTube-nya belum saya kirim, belum jadi, Mbak. Iya, soalnya saya pas itu lupa nggak screenshot Pak. Oh, oke, ya. Insya Allah saya usahakan besok, Kamis atau Jumat ya, pertemuan kelima dan keenam sekaligus akan saya upload, karena editor saya memotong jeda-jeda waktu perkuliahan ya. Jadi kalau misalnya pas nggak ada pembicaraan, itu dipotong-potong dulu, jadi dikompres waktunya. Nah, itu belum Baik selesai ya Pak, prosesnya. terima kasih. Ya. Oke, silakan ada pertanyaan lagi yang lain? Karena ini pertemuan perkuliahan terakhir. Untuk selanjutnya mungkin ada pertemuan lain, tapi bukan untuk perkuliahan ya, untuk ujian. Nanti teman-teman ada ujian akhir semester juga bersama saya. Artinya nanti yang menyusun soalnya saya. Ada beberapa tugas yang belum saya upload. Contohnya untuk duet TikTok, karena ini duet TikToknya itu seputar psikologi konsumen, insya Allah akan saya upload besok ya. Besok akan saya upload duet TikToknya, nanti teman-teman harus melakukan stage duet bareng saya. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan, teman-teman jawab gitu. Teman-teman jawab. Kemudian di tugas terakhir yaitu melakukan interview kepada praktisi HR. Praktisi HR, teman-teman melakukan interview dan foto bersama. Foto bersama praktisi HR yang bisa ditemui, yang menanyakan seputar aktivitas HRD, terutama fakta-fakta unik terkait rekrutmen, terkait seleksi, ya, mungkin terkait stres kerja juga boleh ditanyakan di situ. Nanti dirangkum dalam sebuah karosel TikTok, ya, karosel TikTok diupload. Teman-teman semua punya TikTok semua kan? Nggak punya, Pak. Nggak punya, Pak. Nggak punya berarti, nah kalau nggak punya bikin ya, Pak Faris, sederhana. maaf. Saya mau Ya, saya bertanya, Pak. maafkan. Itu belum bertanya. Silakan. Kan saya kan ada toh Pak, itu apa, kenalan HRD, tapi itu di Jogja, Pak. Maksud saya suruh ke sana, Pak. Lah, kamu nyari yang terjangkau toh. Kamu Tapi nyari yang di udah Semarang meminta, aja. tapi saya sudah meminta tolong. Kenapa? Saya udah minta tolong sih Pak sama dia. Berarti tidak boleh, nggak bisa via online gitu Pak? Boleh. Boleh pakai Zoom gitu. Nge-Zoom Iya. juga boleh. Nge-Zoom, interview, yang penting kamu bisa menggali seputar apa yang kamu perlu gali tentang fakta-fakta perilaku SDM di dunia industri, kemudian proses rekrutmen, proses seleksi, perilaku keselamatan kerja, job desk-nya HR itu meliputi apa aja. Kalian bisa melakukannya mau online, mau offline. Yang penting ada buktinya kamu melakukan interview itu. Kalau offline ya kamu foto bersama di perusahaannya, kalau online ya kamu cukup nge-zoom bareng atau video call yang menampilkan fotomu dan foto gambarmu sama gambar HR yang kamu wawancarai. Gitu, Mbak Oke Pak, Messi. terima kasih. Jelas ya? Jelas. Yang lain ada pertanyaan? Kan tugasnya ada berapa tuh tugasnya itu? Ada 8 ya? Sebetulnya nilai UASmu itu dari 8 ini aja. Nanti yang soal UAS itu ya seputar yang dari 8 ini. Jadi 8 ini ya, simulasi talent mapping, simulasi psikotes disprofile, membuat iklan lowongan dan surat lamaran. Ini kelas A yang sudah ngumpulin 38 orang, membuat konten Instagram, belum ada yang ngumpulin. Kemudian buat artikel di website, belum ada yang ngumpulin.
membuat konten video di YouTube, belum ada yang ngumpulin. Nek duet TikTok, insya Allah baru besok saya kasih linknya. Kemudian membuat konten TikTok karosel hasil wawancara, belum ada yang ngumpulin. Izin tanya Pak, Ini 4A ya. Oh iya, silakan Mas. yang belum mendapatkan akun spreadsheet gimana ya Pak? Padahal udah mengisi Excel. Akun spreadsheet yang mana ya Mas? Ya mengisi di Excel itu Pak, yang masing-masing anak dikirim username dan passwordnya itu Pak. Kenapa? Itu saya belum Username password itu kan mendapatkan. bukan username password itu kan untuk psikotes online kan, yang di ISC kan? Iya Pak, tapi saya belum dikirimin username dan passwordnya itu Pak. Oh ya, kamu dari kelas apa Mas? Kelas 4B Pak. 4B. Oke, nanti kamu japri Kak Lita ya. Udah saya japri tapi belum ada konfirmasi lagi Pak. Kapan japrinya? Japrimu kapan Mas? Benar Halo? Pak. Pak Faris, izin bertanya, Pak. Silakan Mas. Pak, itu untuk HR yang diwawancarai, apakah boleh sama-sama teman gitu, Pak? Pak, yang ditanya HR-nya. Maksudnya boleh sama-sama teman gimana? Itu apa yang ditanya itu apa orangnya sama gitu loh, Pak, HR-nya. Tapi pertanyaannya mungkin beda, Pak. Oh, nggak boleh, harus beda. Kan di perusahaan yang sama kan HR-nya banyak Mas. Kan misalnya di Baik, satu Pak. perusahaan ada 5 orang, ada yang 8 orang HR-nya kan. Nah, misalnya kamu si A, interviewnya sama si A. Nanti temenmu di perusahaan yang sama nggak apa-apa, tapi orangnya juga berbeda gitu. Biar dapat pengayaan kasus. Kalian kan akan punya kenalan seorang HR, praktisi HR, minimal kalian ketika jadi HR, ya kira-kira apa ruang lingkup pekerjaannya seperti orang yang kamu wawancara itu. Gitu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain Baik, Pak. silakan. Saya sudah Ya, saya sudah konfirmasi di Lita itu tanggal 3 Pak, hari Senin. 3 Juni kemarin. Iya Pak. Oh ya, coba nanti, besok mungkin saya ingetin lagi ya. Insya Allah saya Iya. ingetin lagi ke Litanya untuk segera mengirimkan. Oke, Mas. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Ada yang punya kendala dengan tugas? Kalau belum punya TikTok, bikin TikTok. Kalau belum punya YouTube channel, bikin YouTube channel. Kalau belum punya Instagram, bikin Instagram. Simple kan? Ada yang butuh penjelasan terkait penyelesaian tugasnya?
Halo, tidak ada? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, kita, kalau tidak ada kita akhiri. Ya, ini kalau nggak ada lagi yang perlu kita diskusikan, kita akhiri. Kalau mau diakhiri, kita